Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada fasal yang baru, halaman 52. Faslun anwa'udz dzunub wal ma'asi. Tentang macam-macam dosa dan kemaksiatan. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang dampak buruk dosa akibat dari maksiat, sekarang kita perlu mengenal tentang model-model dosa tersebut agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa tersebut sehingga kita terhindar dari dampak-dampak buruk tersebut. Silakan dibaca. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lana wa ustazina wa syuyukhina wal hadirina wal hadirat wa jami'il muslimin wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Faslun anwa'udz dzunubi wal ma'asi. Walamma kanatiz dzunubu mutafawitatan fi darajatiha wa mafasidiha, tafawatat uqubatuha fid dunya wal akhirati bihasabi tafawutiha. Summa hadhihi dzunubu tanqasimu ila arba'ati aqsamin: malakiyatun wa syaitaniyatun wa sab'iyatun wa sabu'iyatun wa sabu'iyatun wa bahimiyatun wa la takhruju an zalik. Beliau berkata, tatkala dosa-dosa itu bertingkat-tingkat pada derajatnya, demikian juga kerusakan yang ditimbulkan juga bertingkat-tingkat. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan dari sisi derajat besar kecilnya dosa tersebut. Kemudian ditinjau dari mafasidnya, dari kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa tersebut, maka secara otomatis hukumannya juga bertingkat-tingkat, baik di dunia maupun di akhirat, bihasabi tafawutiha, sesuai dengan tingkatan-tingkatan tadi. Ya, ini logika sederhana kata Ibnu Qayyim. Kalau dosa-dosa derajatnya bertingkat-tingkat, efek yang ditimbulkan juga bertingkat-tingkat. Kalau begitu, hukumannya di dunia maupun di akhirat juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatannya. Kemudian Ibnu Qayyim membagi dosa-dosa. Ini salah satu inovasi dari Ibnu Qayyim luar biasa. Beliau berkata, dosa-dosa kalau diklasifikasikan maka bisa dibagi menjadi 4 bagian, ya. Malakiyah, ya, yaitu yang terkait dengan bagaimana seharusnya, nanti dijelaskan, ya. Malaki ini masih terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang hanya berhak Allah yang memilikinya. Kemudian yang syaitaniyah, yaitu dosa-dosa yang terkait dengan syaitan, ya. Kemudian sabu'iyah, dosa-dosa yang terkait dengan sifat-sifat hewan buas. Kemudian bahimiyah, dosa-dosa terkait dengan binatang ternak seperti yang dilakukan oleh binatang ternak. Sebagian baca malakiyah, bisa juga dibaca dengan malikiyah mungkin, ya, terkait dengan raja yang biasanya angkuh, sombong, ya. Jadi dosa-dosa terkait dengan sifat-sifat raja yang yaitu hanya berhak Allah yang memilikinya. Kemudian dosa-dosa yang terkait dengan sifat syaitan, nanti akan dijelaskan. Kemudian dosa-dosa yang terkait dengan sifat-sifat hewan binatang buas, bahimiyah, dosa-dosa terkait dengan sifat-sifat hewan ternak. Wala takhruju an dzalik, kata Ibnu Qayyim, kalau kita renungkan seluruh dosa-dosa pasti tidak keluar dari 4 model ini. Bisa kita klasifikasikan kepada salah satu dari 4 model ini. Kalau bukan malikiyah, syaitaniyah, sabu'iyah atau bahimiyah. Lanjut. Wa qala rahimahullahu ta'ala fadzunubul malakiyah an yata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyyah kal azamati wal kibriyai wal jabaruti wal qahri wal uluwi wasti'badil khalqi wa nahwi dzalik. Wa yadkhulu fi hadha asyirku bi rabbi ta'ala wa huwa naw'ani syirkun
bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'ala alihatin ukhra وجعل آلهة أخرى معه وشرك به في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. Baik, kemudian beliau menjelaskan yang klasifikasi pertama, fadzunub al-malakiyah. Maknanya apa? Yaitu seorang melakukan dosa yang tidak pantas untuknya. Dosa tersebut terkait dengan sifat-sifat ar-rububiyah, yaitu hanya Allah yang berhak memilikinya. Seperti al-azamah, merasa besar, ya. Yang berhak merasa besar cuma Allah Subhanahu wa taala. Dialah al-Malik, dialah sang raja, dialah sang yang memiliki alam semesta. Ya, al-mulku lahu, seluruh kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah sang pencipta, maka dia yang berhak untuk besar, ya. Dan ini tidak pantas bagi seorang manusia. Yang kedua al-kibriya, kibriya itu keagungan, ya. Ada juga mengatakan kesombongan, ya. Intinya keagungan, ya, mirip dengan al-azamah, ya, atau yang berhak untuk sombong merasa tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memiliki segalanya. Manusia tidak berhak untuk sombong karena semua hanyalah titipan. Wal jabarut, sama kekuasaan, ya. Wal qahar, yaitu al-qahar itu menundukkan, ya, kuasa. Al-ulum, tinggi, ya, tinggian. Ini maknanya mirip-mirip semua. Wastibi'adil khalqi, dan menjadikan hamba menjadi budak, ya. Memperbudak hamba, yaitu menghambakan manusia, itu hanya Allah yang berhak untuk demikian karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ya. Ini dosa-dosa apa namanya yang disebut dengan al-mulukiyah. Dan dimaksud dalam hal ini, yang masuk dan juga masuk dalam hal ini adalah berbuat syirik kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua model. Yang pertama syirik terhadap nama-nama, terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya. Wa ja'ali alihatin ukhra ma'ahu, dan menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syirkun bihi fi muamalatihi, dan juga syirik kepada Allah terkait dengan bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tsani, ini maksudnya seperti riya, ya, seperti riya, ya. Wa hadza tsani qad la yujibu, seperti riya atau bermuamalah ketika beribadah niatnya untuk mencari dunia. Ini disebut dengan muamalah. Wa hadza tsani qad la yujibu dukhulan nar. Yang kedua ini bisa jadi tidak mengharuskan masuk neraka. Wa in ahbatal amal alladhi asyraka fihi ma Allahi ghairahu, meskipun menggugurkan amal yang dia mensekutukan Allah ketika melakukan amal tersebut. Terus lanjut. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa hadzal qismu a'zamu anwa'iz dzunubi wa yadkhulu fihi al-qawlu 'ala Allah bila ilmin fi khalqihi wa amrihi faman kana min ahli hadhihi dzunub faqad naza'a Allah subhanahu fi rububiyyati wa mulkihi wa ja'ala lahu niddan wa hadza a'zamu dzunubi 'inda Allah wa la yanfa'u ma'ahu 'amalun. Dan bagian ini adalah dosa yang paling besar, dan yaitu syirik. Dan termasuk dalamnya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu terkait dengan ciptaannya atau perintahnya. Berbicara tentang ciptaan Allah maupun perintah Allah. Maka siapa yang termasuk dari pelaku dosa-dosa ini, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala, menyaingi Allah, menyaingi naza Allah, itu menyaingi Allah Subhanahu wa taala fi rububiyyatihi, terkait rububiyah Allah dan kekuasaan Allah. Wa ja'ala lahu niddan, dan dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dosa terbesar di sisi Allah. Dan amal apapun tidak ada faedahnya jika seorang melakukan dosa ini. Jadi di sini Allah alam, yang pertama ini Ibnu Qayyim menyebutkan dosa ini ada dua model, terkait dengan diri sendiri atau menjadikan zat lain. Terkait dengan sendiri, misalnya dia merasa sombong, merasa angkuh, berbicara tentang tentang ciptaan Allah harusnya begini-begini, bicara tentang Allah tanpa ilmu, itu berarti dia yang melakukannya. Jadi dosa itu dia melakukannya. Atau yang kedua, dia menjadikan zat lain semisal Allah. Dia menjadikan zat lain seperti punya rububiyah, seperti Allah Subhanahu wa taala, sampai bahkan disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah atau dalam muamalah. Muamalah tadi dia beribadah tapi ternyata dia juga mencari perhatian manusia, dia juga mencari dunia. Jadi jenis model pertama ini bisa dia yang melakukannya seperti sombong, angkuh, memperbudak manusia. Yang kedua, dia menjadikan sifat-sifat tersebut pada
pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Jadi dia melakukan sifat-sifat itu pada dirinya ini atau dia melakukannya pada pihak yang lain sehingga seakan-akan ada zat lain yang berhak memiliki rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, untuk diagungkan ya, untuk diharapkan sanjungannya dan yang lainnya. Dan ini dosa yang paling besar. Berikutnya وقال رحمه الله تعالى وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. Yang kedua, syaitaniyah, yaitu dosa-dosa karena bertasyabuh meniru-niru syaitan. Di antara sifat syaitan adalah hasad, ya. Baghi, zalim, ghish yaitu ingin keburukan pada yang lain, ghil yaitu dengki dan semisalnya, wal khida menipu dan makar sama, ya. Syaitan demikian, bukankah syaitan hasad kepada Nabi Adam alaihissalam? Kemudian al-baghi menzalimi Nabi Adam, al-ghish ingin keburukan bagi Nabi Adam alaihissalam, padahal dia mengatakan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, sungguh benar-benar aku bersumpah bahwasanya aku ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Dia bilang inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku benar-benar ingin kebaikan bagi mereka berdua. Ternyata dia bukan nasih tapi dia ghasyash, yaitu orang yang zat yang ingin ghasyash itu ingin keburukan bagi orang lain, lawan dari nasih, lawan dari nasih. Kemudian dia dengki kepada Nabi Adam ya, sampai hasadnya iblis itu hasad yang parah. Biasanya orang hasad itu seorang dapat kenikmatan, misalnya si A hasad kepada si B, B punya kenikmatan, maunya si A ini kenikmatan tersebut berpindah dari B kepada A. Hasadnya orang banyak seperti itu. Ada dia punya toko, temannya punya toko, toko temannya laris. Dia pingin toko temannya enggak laris, pembelinya pindah ke dia. Itu kan banyak hasad seperti itu. Atau ada orang sekantor, temannya di direktur, maka dia pingin temannya tadi lengser dari direktur dan dia menggantikan posisi direktur. Kebanyakan hasad seperti itu. Tapi hasadnya iblis dikatakan hasad yang paling parah, yaitu ingin sama-sama susah. Dia bukan ingin menggantikan Adam di posisi neraka, di posisi surga, tapi dia ingin Adam masuk neraka sama dia. Ini ada orang seperti itu. Dia tidak ingin kaya seperti temannya, tapi dia ingin temannya miskin seperti dia. Ini hasad yang paling parah ya. Sehingga dia dengki wal khida dan menipu Adam dengan berbagai macam tipuan. Di antaranya dia mengaku-ngaku dia bersumpah dengan nama Allah, wa qasamahuma, yaitu dia bilang demi Allah Adam. Dia ngaku ingin memberi nasihat, inni lakum laminan nasihin. Sungguh benar-benar aku akan beri nasihat, ternyata dia malah menipu. Kemudian dia menamakan sajaratil khuldi, dia mengatakan pohon yang dilarang itu dengan pohon keabadian, ya. Dan dia al-makar, dia pandai melakukan makar. Makanya iblis sangat hebat, dia menipu dari sisi poin-poin yang dia tahu situ titik kelemahan Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan Adam ke dalam surga, Allah mengatakan innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma fiha wa la tatha. Wahai Adam, engkau dalam surga nanti tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan telanjang dan tidak akan kepanasan. Tidak lapar, tidak haus, tidak telanjang, tidak kepanasan. Tapi Allah tidak mengatakan kepada Adam, engkau tidak akan mati, tidak akan abadi. Allah tidak akan mati, atau Allah tidak mengatakan kau akan abadi. Nah, ketika Allah tidak mengatakan kepada Adam kau akan abadi di surga, disitulah iblis tahu ini poin yang diinginkan oleh Adam. Maka dia menjanjikan Adam pada poin ini titik kelemahan Adam. Maka dia mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada pohon yang kalau kau makan buahnya kau akan abadi dan kau akan memiliki kerajaan yang abadi. Seakan-akan iblis berkata, apa enaknya engkau tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah kepanasan, tidak pernah telanjang, tapi kau tidak abadi. Maka dari poin inilah kemudian iblis melihat titik lemahnya Adam sehingga dia melakukan penipuan dan dia menamakan pohon tersebut adalah pohon apa? Keabadian, Sajaratul Khuldi. Padahal namanya bukan pohon keabadian ya. Dan akhirnya Adam tergoda dari sisi situ. Maksud saya iblis ini luar biasa ya, melakukan penipuan dan makar ya.
Makanya saya bilang susah kalau berhadapan dengan syaitan. Karena syaitan pengalamannya banyak ya. Iblis sudah hidup ribuan tahun. Ngadapi kita gampang, dia tahu ini titik lemahnya ini lemahnya ini gampang. Ini kalau ini cowok ini kalau dikasih cewek langsung KO. Ini gampang digoda dengan jabatan. Kalau ibu ini dengan film Korea udah KO. Ini dengan film India udah KO. Setan tahu cara menjatuhkan setiap orang. Oh ini sukanya nonton ini sukanya ini sukanya ghibah. Dia ngerti karena dia sudah banyak pengalaman. Lihat dia bagaimana bisa lihat titik kelemahan Adam. Oh Adam ini kira-kira dia pasti ingin abadi. Maka dia pun memfokuskan penipuan pada sisi itu. Maka dia bilang ini ada pohon yang dilarang itu namanya pohon keabadian. Adam pun tertarik. Akhirnya makan, akhirnya malah tidak abadi, malah akhirnya turun di atas muka bumi. Wal amri bi ma'asillah wa tahsiniha. Kemudian di antara sifat syaitan menyeru kepada maksiat dan memperindah maksiat. Sebagaimana dia sudah berjanji depan Allah, dia mengatakan la uzayyina fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menghiasi maksiat di atas muka bumi. Syaitan menghiasi maksiat sampai seorang merasa kecanduan kalau dia tidak maksiat berat rasanya. Ya, la uzayyina fil ardi. Aku akan benar-benar menghiasi maksiat kepada manusia di atas muka bumi. Sehingga dia menyuruh kepada maksiat dan dia perindah maksiat tersebut. Bahwasanya maksiat itu indah, ini kebahagiaan, indah. Macam-macam syaitan membisikkan pada jiwa manusia. Padahal itu hanyalah kesedihan, penderitaan dan seterusnya. Wa nahyi an ta'atihi. Dan syaitan melarang dari ketaatan kepada Allah. Wa tahjiniha. Dan menggambarkan sebaliknya seakan-akan ketaatan itu buruk. Itu menggambarkan kalau kamu begini repot, kalau kamu pakai cadar begini nanti, kalau kamu harus taat sama suami nanti begini, kamu sudi, kalau kamu begini ada ketaatan. Semua ketaatan digambarkan buruk oleh iblis. Itu kerjaan iblis ya. Sehingga akhirnya orang tidak jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jangan minta izin sama suami. Kalau minta izin nanti kamu begini, kamu di penjara. Digambarkan akhirnya wanita tidak mau minta izin sama suaminya. Tidak mau taat sama suaminya. Bahwa maunya keluyuran melulu ya. Ya. Maunya menyembunyikan duit suami. Karena jangan bilang-bilang enggak semua duit suami kamu kasih tahu. Kamu perempuan bodoh namanya. Ayo. Jadi akhirnya ada duit suami dia sembunyikan. Ini kan setan yang bikin dia seperti itu. Padahal bukan duit dia. Ya. Jadi setan pintar menggambarkan bahwasanya ketaatan itu bikin repot lah, bikin mudarat lah. Tapi kalau maksiat digambarkan seakan-akan indah. Wal ibtida' fi dinihi. Kemudian juga setan menipu dengan menyuruh untuk berbuat bid'ah. Ya, kalau cuma begini-begini saja kayaknya kurang efektif. Kurang bisa menjaring massa, kurang bisa menambah follower. Ya udah bikin gini, inovasi dalam ibadah, inovasi dalam dakwah. Yang akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin tidak syar'i atau kurang syar'i atau tasyabbuh dengan penyanyi dan macam-macam artis dan lain-lain demi untuk menambah follower dan pengikut. Syaitan menggambarkan seakan-akan itu baik daripada berjalan di atas sunnah dengan metode klasik misalnya. Dia bikin gambaran sehingga ini orang berinovasi melakukan hal-hal yang dilarang. Wa da'wa ilal bid'ah wad dhalal, dan syaitan juga menyuruh kepada bid'ah dan kesesatan. Yang kedua ini yaitu bid'ah dan kesesatan, dia urutan setelah yang pertama, setelah syirik dalam masalah kerusakan. Ya, kerusakannya juga parah tapi masih di bawah kerusakan yang ditimbulkan oleh syirik. Wa in kanat mafsadatuhu dunahu, meskipun mafsadah yang ditimbulkan masih di bawah mafsadah yang ditimbul oleh kesyirikan. Terus wa qala rahimallahu ta'ala wa amma sabu'iyah fa dzunubul udwani wal ghadabi wa safkid dima'i wat tawassubi ala du'afa'i wal ajizina wa yatawalladu minha anwa'ul adhan naw'il al-insani wal jur'atu ala zulmi wal udwan. Adapun dosa sabu'iyah seperti hewan yang buas ya, yaitu melanggar, udwan itu melanggar hak orang lain, marah, ngamuk seperti hewan buas, menumpahkan darah, menerkam orang-orang yang lemah, du'afa dan yang tidak mampu, al-ajizin. Yang kemudian muncul dari dosa ini berbagai macam bentuk gangguan terhadap manusia, yaitu melanggar hak-hak manusia, menzalimi mereka. Dan keberanian al-jur'atu, keberanian untuk berbuat zalim dan pelanggaran. Ini semua namanya kayak hewan buas. Kalau hewan buas begitu sifatnya. Nah, sebagian manusia melakukan dosa dengan model seperti ini. Taib, yang berikutnya
وقال رحمه الله تعالى أيضا وأما الذنوب البهيمية فمثل الشرر والحرص على قضاء الشهوة البطن والفرج ومنها يتولد الزنا والسرقة والأكل الأموال اليتامى والبخل والشح والجبن والحلع والجزع وغير ذلك. Yang berikutnya yang keempat ya. Jadi kalau kita renungkan yang pertama, yang ketiga, sabu'iyah. Ada model manusia seperti itu, bengis. Bengis sudah seperti hewan. Bengis, tidak punya perasaan, sudah punya nurani insani sudah hilang. Bengis, kejam, ada orang sudah ada, tidak punya perasaan. Zalimi orang, ya mengeri ya, mukulin orang tanpa ada rasa iba sama sekali. Ya sudah kerasukan kayak kerasukan sifat binatang buas. Yang keempat, az-dzunub al-bahimiyah. Dosa-dosa seperti sifat-sifat hewan ternak. Bahimi itu apa? Bahimatul an'am itu hewan apa? Hewan ternak. Hewan ternak seperti onta, sapi, kambing, domba itu namanya hewan ternak ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Al-an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang aja dalam kehidupan dunianya. Kemudian hanya pikirannya makan dan makan itu syahwat. Yatamatta'un itu syahwat farj, ya'kulun syahwat batan. Jadi syahwat kemaluan dan syahwat perut itu yang jadi pikiran dalam kehidupan, itu tujuannya. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak. Hewan ternak yang penting makan, yang penting berkembang biak, itu pikiran hewan ternak. Wan naru mathwal lahum, kemudian ujung masuk neraka. Nah, sifat-sifat hewan ternak ya. Kalau tadi hewan buas, sekarang hewan ternak. Pikirannya apa? Syarah itu rakus ya. Wal hirs ala qada'i syahwatil batan, semangat untuk menyalurkan syahwat perut ya. Wal farj, yaitu yang penting makan dan kawin gitu ya. Makan kawin sehingga pikiran cuma syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ketika seorang sudah fokus untuk syahwat perut, syahwat kemaluan, apa yang muncul? Wa minha yatawalladu zina akhirnya. Dia bagaimana, yang penting dia bisa memuaskan syahwat kemaluannya, maka dia pun berzina, saat ini berzina. Kemudian wasariqatu wa aku amwalal yatam wa aklu amwalal yatama. Kemudian gara-gara syahwat perut dan juga syahwat zina, akhirnya mencuri supaya apa? Supaya bisa memenuhi keinginan dia, pengin makan ini, pengin jalan-jalan, pengennya senang-senang. Kemudian bahkan memakan harta anak yatim. Kemudian karena ingin memuaskan syahwat perutnya, dia melakukan al-bukhl. Bukhl itu pelit ya. Pelit. Kalau asyuh lebih parah dari pelit. Asyuh ada dua pendapat. Ada yang mengatakan al-bukhl wa syuh dua hal yang sama, mutaradifan. Al-bukhl wa syuh ini adalah dua hal yang sama. Ada yang mengatakan asyuh lebih parah daripada bukhl. Kalau al-bukhl itu pelit terhadap apa yang dia punyai, pelit ya. Tapi kalau asyuh, selain dia pelit atas yang dipunyai, dia tamak pingin yang dia tidak punya. Pingin beli terus apa yang dia belum punya, sehingga tamak. Yang dia punya dia pelit, terus yang belum dia punya dia tamak mencarinya, sehingga itu namanya syuh. Tingkatannya di atas al-bukhl. Ada yang mengatakan sebaliknya, al-bukhl lebih parah daripada asyuh. Kalau al-bukhl itu pelit dari hal-hal yang wajib, nafkah kepada orang tuanya, yang harusnya dia beri nafkah kepada orang tuanya miskin, dia pelit. Harusnya nafkah kepada anak istrinya, dia pelit, padahal itu wajib. Nafkah kepada mungkin ada kakak adiknya yang miskin, dia pelit, bahkan mungkin dia pelit terhadap dirinya sendiri. Nafkah untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Maunya beli baju yang murah-murah, maunya makan yang murah-murah ya. Kalau berobat ke puskesmas aja, jangan ke dokter, padahal duitnya banyak ya. Ya, dan seperti itu ya, pokoknya dia pelit. Jangankan sama orang terkadang pelit pada diri sendiri, itu namanya al-bukhl, pelit terhadap sesuatu yang harusnya nafkah wajib dia lakukan. Asyuh ada yang mengatakan lebih rendah daripada bukhl, yaitu cuma pelit pada yang sunnah-sunnah. Yang wajib dia penuhi, tapi kalau ada orang miskin dia enggak kasih, ada tetangganya susah dia enggak kasih, ada saudaranya dia enggak kasih, yang perkara sunnah dia pelit. Intinya ini dua-dua adalah sebab kenapa, karena tamak dengan dunia. Pingin makan sepuas-puasnya, pingin hidup di rumah yang semewah-mewahnya, pingin berzina, akhirnya dia pun memiliki sifat-sifat ini, al-bukhl wa syuh. Kemudian akhirnya menimbulkan juga penyakit lain, al-jubun. Al-jubun tentunya penakut, pengecut. Al-hala yaitu tidak stabil. Saya bacakan perkataan Ibnu Ashur. Ini disebut dengan hala, qillatu imsakin nafs inda i'tira'i
ma yuhzinuha aw ma yasurruha, yaitu sikap yang tidak bisa mengendalikan diri ketika mengalami sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan dirinya, tidak stabil. Kalau terlalu mengalami kesedihan terlalu sedih, kalau terlalu senang juga tidak stabil. Namanya hala. Apa bahasa Indonesia saya enggak tahu ya. Wal jaza, al jaza tidak sabar, dapat musibah sedikit tidak sabar. Wa ghairu dzalik, ini semua adalah az-dzunub al-bahimiyah, itu dosa-dosa yang terkait dengan sifat-sifat hewan binatang ternak. Baik, berikutnya. Wa qala rahimallahu ta'ala wa hadzal qismu aktsaru dzunubil khalqi li ajzihim 'anil dzunubi sabu'iyyati wal malakiyyati. Dan ini dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Karena untuk dosa pertama, kemudian sombong aku, menjatuhkan, memperbudak orang itu enggak gampang. Tidak semua orang bisa seperti itu. Bisa seperti Fir'aun bisa. Tidak semua orang bisa. Kadang mau sombong duit enggak ada, mau sombong ya. Ya seperti ini enggak bisa ya, tidak. Kemudian juga sama as-sabu'iyah, mau jadi kayak hewan ternak, zalim, bunuh orang juga tidak bisa. Kalau tidak punya kekuatan enggak bisa. Jadi bengis juga enggak bisa. Kebanyakan orang terkait dengan dosa ini ya, syahwat kemaluan sama syahwat perut. Ya, inilah makanya Rasulullah mengatakan aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-ajwafan. Dua hal yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka adalah dua rongga, yaitu rongga perut, rongga kemaluan. Ini yang membuat orang, maksudnya rongga mulut, rongga kemaluan, ini yang buat orang pikiran syahwat perut sama syahwat kemaluan. Ini yang paling banyak bikin orang masuk neraka ya. Bikin orang masuk neraka. Maka kata Ibnu Qayyim, inilah dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan dosa jenis pertama dan dosa jenis kedua, atau dosa jenis dosa pertama dan dosa ketiga. Terus wa qala rahimallahu ta'ala wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsami fahuwa yajurruhum ilaiha bizzimami fayadkhuluna minhu ila zunubi sabu'iyyati summa ila syaitaniyati summa ila munazi'ati rububiyyati wa syirki fil wahdaniyati. Namun dari pintu ini, pintu dzunub al-bahimiyah, akhirnya mereka masuk kepada pintu-pintu yang lainnya. Akhirnya mereka terjerumus dalam dzunub al-malikiyah atau malakiyah. Akhirnya mereka masuk dalam dzunub asyaitaniyah dan juga masuk dalam dzunub as-sabu'iyah. Fahuwa yajurruhum, dosa ini, pintu dosa bahimiyah, dosa seperti hewan ternak tadi, hanya mikir syahwat perut, syahwat kemaluan, akan menggiring mereka bizimam, dengan tali kekang, seperti mereka seperti dikekang. Zimam itu tali mengekang hewan. Hingga akhirnya terjurus, terbawa sampai akhirnya mereka masuk kepada dosa-dosa sabu'iyah tadi, jadi kejam. Akhirnya karena ingin dapat duit banyak, karena rakus, akhirnya mereka bisa jadi seperti hewan yang buas. Kemudian ila syaitaniyah, karena rakus terhadap harta dan yang lainnya, mereka menjadi hasad, dengki, menipu, seperti yang dilakukan oleh syaitan kepada Adam alaihissalam. Semuanya demi untuk memenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluan ya. Lihatlah orang yang sudah bicara tentang kekuasaan, apa saja mereka lakukan. Semua makar mereka lakukan. Yang penting bisa meraih kekuasaan dengan itu, sehingga mereka bisa memuaskan syahwat perut mereka. Kemudian akhirnya kalau sudah parah sampai pada munaza'ati rububiyah, akhirnya menyaingi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sombong dan angkuh, kan, kemudian memperbudak manusia dan yang lainnya, serta melakukan syirik dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimallahu ta'ala wa man ta'ammala hadha haqqa ta'ammuli tabayyana lahu anna adh-dhunuba dihlizu syirki wal kufri wa munaza'ati Allahi fi rububiyyatihi. Siapa yang mengamati ini dengan pengamatan yang sungguhnya, maka akan jelas baginya bahwasanya dosa-dosa itu adalah dihliz, yaitu perantara yang mengantarkan kepada syirik dan kufur. Ya, makanya dikatakan adz-dzunub baridul kufur, yaitu dosa itu mengantarkan kepada kekufuran atau kepada kesyirikan, dan juga mengantarkan kepada menyaingi Allah atau mengganggu Allah dalam rububiyahnya, ya. Jadi dosa dari awal naik sampai semakin parah. Berikutnya, wa qala rahimallahu ta'ala faslun az-dzunubu saghair wa kabair. Wa qad dalal al-Qur'an wa sunnatu wa ijma'u sahabati wat tabi'ina ba'dahum wal a'immatu ala anna min az-dzunubi kabaira wa saghaira. Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' sahabat dan para tabi'in setelah para sahabat dan para imam kaum muslimin telah sepakat bahwasanya dosa-dosa terbagi menjadi dua.
Ada kabair, kabair jamak dari kabirah, dan ada saghair jamak dari saghirah. Dosa besar dan dosa-dosa kecil. Terus wa qala rahimahullahu ta'ala qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa qala ta'ala alladziina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'iru. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala al-isyraku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil al-ghafilatil mu'minati. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan dalil tentang adanya dosa terbagi menjadi dosa besar maupun dosa kecil dari Al-Quran maupun Sunnah. Adapun dari Al-Quran, firman Allah dalam surat An-Nisa dan surat An-Najm, kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Di sini Allah menamakan dengan kabair. Jika kalian menjauhi. Jadi Allah bukan hanya mengatakan jika kalian meninggalkan, tapi hanya kalian menjauhi. Maka yang dianjurkan, dituntut dari kita bukan hanya meninggalkan dosa-dosa besar, bahkan menjauhi. Yaitu jangan kita sampai nyerempet-nyerempet dosa besar. Zina dosa besar. Nyerempetnya banyak, tontonan, chatting-chattingan dengan lawan jenis, ya. Tawa ketiwi sama yang bukan mahram, ya. Itu namanya nyerempet-nyerempet, ya. Nyerempet-nyerempet. Nonton-nonton yang menimbulkan syahwat menjadi bergejolak, ya. Ini semua nyerempet-nyerempet zina. Al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina dan zinanya memandang. Wal udhunani tazniyan, dua telinga berzina dan zinahuma al-istima'. Zina daripada telinga adalah mendengarnya, itu mendengar hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak syahwat. Kemudian walisan, ya, ngomong juga berzina dengan rayuan-rayuan, tangan berzina dengan sentuhan-sentuhan dan seterusnya. Ini semua hendaknya dijauhi. Riba juga ada berbagai macam modelnya, jauhi. Riba, sarana-sarana yang bisa menutup pada riba. Kemudian praktek-praktek transaksi yang bisa menyerempet-nyerempet riba, jauhi. Semua dosa-dosa besar, jauhi. Kesombongan, dosa besar, hal yang bisa antar sombongan, jauhi. Ya, terlalu bangga dengan barang-barang mewah bisa menimbulkan kesombongan, jauhi. Semua hal yang bisa menimbulkan maka jauhi. Riya dosa besar, maka jauhi. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada riya, menceritakan amal soleh, publish amal soleh, jauhi. Jangan nyerempet-nyerempet. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masuk kalian dalam masuk yang indah, yaitu masuk surga. Tempat masuk yang mulia, itu maksudnya masuk surga. Ini dalil bahwasanya orang kalau melakukan menjauhkan diri dari dosa besar, meskipun mereka terjerumus dalam dosa-dosa kecil, otomatis dosa-dosa kecil tersebut diampuni otomatis. Meskipun mereka tidak bertobat dari dosa-dosa kecil tersebut. Karena Allah mengatakan nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan ampuni dosa-dosa kalian, maksudnya dosa-dosa kecil. Jadi siapa yang berhasil sukses menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, ketika dia terjerumus dalam dosa-dosa kecil, maka dia akan diampuni dosa-dosanya meskipun dia tidak minta ampun kepada Allah. Bahkan dijamin masuk surga. Allah juga berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisha illa lam, ya. Yaitu orang-orang, ayat sebelumnya Allah mengatakan wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang baik dengan surga. Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, itu ayat sebelumnya. Setelah itu Allah berkata, siapa orang-orang baik yang diberi ganjaran surga? Allah sebutkan ciri-cirinya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dia tinggalkan. Ada namanya dalam hidup ini ada dosa-dosa kecil, mungkin salah ngelihat, salah ngomong, ya, salah sentuh, ya banyak ya yang tidak bisa dia hindari, ya. Dosa-dosa kecil yang sulit dia untuk hindari, dia akan diampuni oleh Allah dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dalam sahih, ya, dalam hadis yang sahih, yaitu dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu hukumnya wajib. Meninggalkan salat waktu dosa besar. Jumat ila Jumat, salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Ramadan kemudian Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antaranya, di antara keduanya.
idza jtunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Di sini maksudnya meskipun dia tidak minta ampun. Meskipun dia tidak minta ampun dari dosa-dosa kecil tersebut. Ustaz, kalau ada orang tidak punya dosa, terus dia umrah, bagaimana ya? Kalau dia tidak punya dosa, maka derajatnya naik. Kalau dia punya dosa, dosanya diampuni. Kalau ternyata yang dosa antara umrah satu dan umrah yang lain, ternyata dosanya kecil, cuma sedikit, maka langsung habis dosa tersebut, kemudian derajat dia dinaikin. Tapi kalau dosa kecilnya banyak, maka umrah satu dan umrah berikutnya cukup menggugurkan dosa-dosa tersebut. Maksudnya tidak ada ruginya seorang melakukan ibadah. Seandainya dia punya dosa-dosa kecil akan diampuni. Kalau taruhlah dia tidak punya dosa-dosa kecil, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat", jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Itu dosa-dosa besar. Rasulullah bagi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Apa saja dosa-dosa yang membinasakan tersebut? Itu dosa-dosa besar tersebut. Rasulullah katakan al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak untuk dibunuh. Memakan harta anak yatim, makan hasil riba, lari dari medan pertempuran ketika sudah bertemu antara musuh dan kaum muslimin, dan menuduh wanita yang terjaga dirinya al-ghafilat. Al-ghafilat itu lalai. Ghafil maksudnya wanita ini lalai dari zina dan yang semisalnya, dia malah dituduh macam-macam. Al-mu'minat, dan dia adalah wanita yang mukmin. Ya. Ini wanita mukminah, orangnya muhsanah, jaga diri. Al-ghafilat, bahkan dia tidak pernah memikirkan hal tersebut, dia malah dituduh. Contohnya seperti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mukminah ghafilat. Tidak pernah mikirin zina, tahu-tahu dituduh berzina dengan Sofwan bin Attal As-Sulami, maka Allah pun membela Aisyah radhiyallahu taala. Ini adalah dosa besar. Berarti selain dosa-dosa ini ada dosa-dosa kecil. Ini semua dalil disebutkan oleh Ibnu Qayyim untuk menjelaskan dosa, ada 2 dosa besar, ada dosa kecil. Dan dia mengatakan ijma. Kenapa ada yang mengatakan semua dosa besar? Ya, ini tidak benar. Tidak semua dosa besar. Ya, ditinjau dari bentuk dosanya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Baik. Wa qala rahimallahu ta'ala fasyirku azlamu zulmi wa tauhidu a'dalul adli fama kana ashadda munafatan li hadhil maqsudi fahu akbarul kaba'iri wa tafawutuhu fi darajatiha bihasabi munafatiha lahu wa ma kana ashadda muwafiqatan li hadhil maqsudi fahuwa aujabul wajibati wa afradul ta'ati. فتأمل هذا الأصل حق تأملي واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. Dia berkata, maka syirik adalah azlamul zulm. Ya, kalau ditinjau, syirik dosa paling besar. Dan sebaliknya tauhid adalah a'dalul adl, yaitu yang paling adil, ya. Kenapa syirik adalah yang paling zalim? Karena namanya al-adl, maknanya adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun zulm maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka yang paling adil adalah hamba mengesahkan pencipta, itu yang paling adil. Pencipta menciptakan dia, maka dia mengesahkan Sang Pencipta, hanya Pencipta yang disembah, ya. Kecuali yang menciptakan ada 2, maka dua-duanya disembah. Yang menciptakan dia 3, tiga-tiganya disembah. Tapi kalau yang mencipta cuma 1, maka keadilan meletakkan satu pada tempatnya mengkonsekuensikan hanya Sang Pencipta yang diibadahi. Maka itulah keadilan yang paling adil. Karenanya di sini tahu syirik adalah kezaliman yang paling zalim, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bagaimana dia menyembah zat yang tidak menciptakan dia sama sekali, zat yang tidak memberikan dia kehidupan sama sekali, rezeki sama sekali. Apalagi dia menyembah makhluk, kemudian dia menyamakan makhluk tersebut, dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta. Makanya syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Orang menyembah Nabi Isa sangat zalim. Kenapa zalim? Dia menyamakan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nekat dia mengatakan Nabi Isa putra Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa tidur, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa ibadah, Nabi Isa berdoa. Bagaimana disamakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka berbuat syirik adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana menyamakan dengan mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian diibadahi sebagaimana Allah diibadahi. Maka benarlah syirik adalah
kezaliman yang paling zalim karena paling meletakkan suatu paling tidak pada tempatnya, itulah syirik. Maka famakana ashadda munafatan li hadzal maqsud, maka perkara apa saja yang paling bertentangan dengan tauhid, maka dia adalah dosa yang paling besar. Maka dia dosa yang paling besar, ya. Jadi semua dosa yang bertentangan dengan tauhid maka jadi dosa besar. Kenapa riya jadi dosa besar? Karena di situ ada pertentangan terhadap tauhid. Harusnya kau beribadah hanya untuk Allah, ternyata kau juga ingin dipuji. Kalau kita lihat apa sih riya? Beda dengan kita bunuh orang, waliyadzubillah, atau mengambil harta orang atau menipu orang, itu kan kayaknya ada efek yang jelas. Tapi kenapa riya dikatakan dosa besar? Karena dia bertentangan dengan tauhid. Ya. Kenapa jimat dosa besar? Karena dia bertentangan dengan tauhid. Kenapa tawakal kepada selain Allah dosa besar? Karena bertentangan dengan tauhid. Semakin kuat pertentangannya, maka semakin besar dosa tersebut. Wa tafawutuhu fi darajatiha bihasabi munafatiha lahu. Dan tingkatan kesyirikan sesuai dengan tingkatan pertentangannya terhadap tauhid. Tingkatan kontradiksinya terhadap tauhid. Semakin kuat kontradiksinya tauhid, maka semakin berat dosa tersebut. Wa makana ashadda muwafaqatan li hadzal maqsud fa huwa aujabul wajibat. Dan perkara yang lebih menyepakati tauhid, maka itu semakin wajib. Wa afradu ta'at, dan semakin fardu ketaatan tersebut, ya. Seperti salat, ini tunduk kepada Allah, ya. Makanya wajib, ya. Karena ini sangat mewujudkan tauhid, ya. Seperti misalnya bayar zakat karena perintah Allah, atau seperti haji, dia datang ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah, dia berpuasa karena Allah. Ini semua kan menunjukkan tauhid, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat kesepakatannya dengan tauhid, maka semakin wajib. Maka renungkanlah tentang landasan ini atau pokok ini, ya, dengan perenungan yang sesungguhnya. Dan ambillah pelajaran dari perinciannya. Perincian tentang hal ini, tentang macam-macam syirik, tingkatan-tingkatan tauhid. Ta'rif bihi hikmata ahkamil hakimin wa a'lamil alamin. Ya, maka engkau akan a'lamil alimin, ya. Dengan demikian engkau akan mengetahui hikmata ahkamil hakimin. Engkau benar akan mengetahui hikmahnya Allah, yang dia adalah zat yang terbijak dari semua yang bijak. Wa a'lamil alimin, dan dia adalah yang paling alim di antara semua yang berilmu, ya. Oh, ternyata begini. Ini maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan tentang rahasia tentang kenapa tauhid pahalanya besar, kenapa syirik dosanya besar. Fima faradahu ala ibadihi, terkait dengan apa yang Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Semuanya berputar pada asal ini, pada poros ini, bahwasanya semakin mengesahkan Allah, semakin besar pahalanya dan semakin diwajibkan, dan semakin kontradiktif dengan pengesahan Allah, maka semakin haram. Maka perhatikan, ya, pada fima faradahu ala ibadihi, pada apa yang Allah wajibkan, wa haramahu alaihim, dan juga apa yang Allah haramkan kepada mereka, wa tafawuti maratibi ta'at wal ma'asi, dan juga tingkatan-tingkatan ketaatan dan maksiat. Ini semua kembali kepada asal pokok tadi. Mana yang lebih paling cocok dengan tauhid dan mana yang paling kontradiktif terhadap tauhid. Terus وقال رحمه الله تعالى فلما كان الشرك بالله منافيا بذات لهذا المقصود بذات من هذا المقصود لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد ويتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته لما تركوا القيام بعبوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها عسرة أو يقيل له bukan أقبل أو يقيل له بعد القافية أو يقيل له فيها عثرة أو يكيل له فيه عسرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. Tatkala syirik
sangat kontradiktif, di puncak kontradiktif secara zatnya, ya. Secara zatnya dia sangat kontradiktif terhadap tujuan ini, terhadap tauhid, ya, sangat kontradiktif, maka dia adalah dosa yang paling besar secara mutlak. Dia dosa yang paling besar, lebih besar daripada berzina, membunuh, durhaka, ya. Ya, berzina, membunuh, durhaka dan yang lainnya. Karena itu tidak secara langsung kontradiktif dengan tauhid. Tapi kalau syirik langsung, dia menyembah kepada selain Allah. Dia mengambil tandingan bagi Allah. Dia mengatakan ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Dia mengatakan ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ini langsung kontradiktif terhadap tauhid. Maka adalah dosa yang paling besar secara mutlak, ya, secara mutlak. Kemudian makanya Allah mengharamkan surga bagi setiap orang musyrik. Haram, tidak boleh masuk surga, ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik, maka Allah telah haramkan surga baginya. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa malidh dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Di sini maksudnya tidak ada penolong bagi orang musyrik. Allah menamakan orang zalim dengan apa? Orang syirik dengan zalim. Wa malidh dhalimin, yaitu wa malil musyrikina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, maksudnya tidak ada penolong bagi orang musyrik. Kemudian selain itu Allah menghalalkan darah orang musyrik ini dan hartanya, keluarganya untuk ahli tauhid. Kalau terjadi peperangan, orang ini musyrik, maka darahnya halal boleh ditumpahkan, hartanya boleh diambil, keluarganya boleh ditawan. Wa an yattakhidhuhum 'abidan lahum, dan boleh dijadikan mereka ini jadi budak-budak bagi mereka kalau kalah dalam peperangan karena mereka berbuat kesyirikan. Tatkala mereka meninggalkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Lamma tarakul qiyama bi ubudiyati. Tatkala mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah secara esa, mereka tinggalkan, maka mereka hukumannya seperti itu. Dan juga Allah enggan untuk menerima amal seorang musyrik pun. Ada orang musyrik paling soleh, tidak ada faedahnya. Siapa yang mau mengalahkan Abu Talib? Abu Talib adalah orang musyrik terbaik di dunia ini. Ngalahin siapapun orang musyrik yang baik. Ya, mau siapapun, ya. Mau pendeta, mau paus, mau siapa, masih kalah dengan siapa? Abu Talib. Abu Talib pasang badan untuk rela mati membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan lebih baik daripada sekedar ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin hanya mengandung dan melahirkan. Abu Talib pasang badan, siap mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tidak ada orang paling baik seperti Abu Talib. Tapi dia saja disiksa di neraka. Wa huwa yanta'ilu bin na'lain minan nar yaghli minhuma dimaguhu. Dia menggunakan sendal dari api, otaknya mendidih. Kenapa? Karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan, seandainya Abu Talib masuk Islam, maka dia lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Saking jasanya yang sangat luar biasa, ya. Dia bela Nabi bertahun-tahun, dari awal dakwah Nabi sampai dia meninggal dunia tahun 10 kenabian. 10 tahun dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talib, ya. Tapi dia tidak diterima amalnya karena dia musyrik. Ya. Au yaqbalu fihi syafa'ah, dan tidak akan diberi syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Kata Allah, tidak ada manfaat bagi mereka syafaat siapapun. Saking baiknya Abu Talib, maka Allah mengkecualikan Abu Talib. Harusnya Abu Talib di neraka yang paling bawah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya Abu Talib, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma agnaita an ammik, kana yahutuka wa yaghdhabu laka." Wahai Rasulullah, apa faedahmu terhadap pamanmu Abu Talib? Itu terhadap saudaraku Abu Talib. Ini paman, ditanya tentang paman yang lain. Al-Abbas pamannya Nabi. Wahai ponakanku, apa yang bisa kau berikan kepada pamanmu Abu Talib? Dulu dia melindungimu dan dia marah untuk karena engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fi dahdahin min nar." Dia berada di neraka. Dahdah itu air yang surut. Jadi kalau kita ada kolam atau sungai surut, air cuma sedikit, cuma mengenai telapak kaki, tidak sampai kena mata kaki. Jadi Nabi mengatakan Abu Talib disiksa dengan api yang tidak sampai pada mata kakinya, tetapi buat otaknya apa? Mendidih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, yaitu syafaatku, dia sudah di neraka yang paling bawah. Selain Abu Talib, tidak ada yang dapat syafaat. Yang dapat syafaat cuma siapa? Orang kafir, itu Abu Talib. Karena jasanya sangat hebat. Orang kafir terbaik di alam semesta. Siapa? Abu Talib. Siapa yang ngalahin baiknya Abu Talib? Enggak ada yang ngalahin. Terbaik di alam semesta Abu Talib. Yang melihara Nabi masih kecil siapa? Abu Talib.
Yang bela Nabi mati-matian siapa? Abu Talib. Sebelum dia Nabi jadi Nabi, dia sudah tolong Nabi SAW. Setelah Nabi jadi Nabi, rela mati demi Nabi SAW. Pasang badan. Maksudnya orang kafir terbaik adalah Abu Talib. Ya. Makanya dia dikasih spesial dapat syafaat. Harusnya neraka paling bawah, cuma bagian neraka atasan-atasan. Ya. Neraka papan atas. Au yastajiba lahu fil akhirati da'watan, dan Allah menolak untuk menerima permohonan mereka di akhirat. Mereka minta untuk mati, ya. Mereka minta diringankan. Yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Kata mereka, kurangi dong, ya malaikat minta kepada Allah agar mengurangi azab kami meskipun 1 hari saja. Allah tidak ada keringan. Sebelumnya mereka minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah akan bikin kami mati. Qala innakum makithun, tidak ada mati. Ya, mereka minta dimatikan, tidak dimatikan. Mereka minta diringankan, tidak diringankan azab mereka. Tidak ada faedah, musyrik. Allah sudah kasih mereka kesempatan di dunia. Au yuqila lahu fiha athara, atau memaafkan dosa-dosa mereka, enggak ada. Athara itu maksudnya ketergelinciran, kesalahan, enggak ada. Iqalatul athara, tidak ada. Kenapa? Fa innal musyrika ajhalul jahilin. Orang musyrik adalah orang yang paling bahlul, yang paling jahil. Gimana? Enggak, kenapa? Dan benar kenyataannya orang musyrik paling jahil. Coba orang nyembah mayat, bodoh atau tidak? Bodoh. Dia tahu mayatnya enggak bisa apa-apa, makanya dia yang mandikan, dia yang kasih pakaikan baju kain kafan, dia yang solatkan, mayatnya enggak bisa pergi ke kuburan, masuk ke kuburan sendirian enggak bisa, dia ngantarin. Setelah dia kuburkan, dia minta-minta kepada mayat tersebut. Bodoh atau tidak? Bodoh, ya. Bodoh sekali. Kalau orang nyembah sapi, bodoh. Sapi kok disembah? Sampai ada yang minta berkah dari kencing sapi, bodoh. Sapi kencing kok ditunggu kencingnya kemudian diusapkan ke wajahnya, apalagi diminum. Sangat bodoh. Tapi begitulah, ya. Kalau sudah syirik, otaknya enggak jalan. Lihatlah orang-orang yang nyembah matahari, bodoh. Matahari ya makhluk yang, makanya dia begitu-begitu saja. Kalau dia punya kehendak, dia kadang-kadang terbit, kadang-kadang enggak terbit. Kadang-kadang 5 watt, kadang-kadang 1000 watt. Ini kan selalu konsisten begitu terus, berarti ada yang ngatur. Kemudian kenapa disembah? Setan datang membisikkan. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabil. Oh, matahari itu manfaat bagi alam semesta. Dengan ada matahari tumbuh-tumbuh bisa tumbuh, kalian bisa melihat. Setan, oh iya benar, akhirnya nyembah matahari. Ditipu sama setan. Ditipu sama setan. Apalagi menyembah nabi. Nabi gimana mau disembah? Nabi manusia. Lapar. Buang air, ketakutan, sakit, tidur. Ini gimana mau disembah? Makanya orang yang musyrik itu orang yang paling bodoh, ya. Meskipun IQ mereka tinggi. Ya. Kita alhamdulillah IQ pas-pasan tapi tidak bodoh sebodoh mereka. Ya, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ahli IT nyembah sapi, ada yang seperti itu. Ahli IT nyembah sapi. Nyembah berhala, ya. Makanya teman saya masuk Islam, dia cerita ada teman yang masuk Islam gara-gara apa? Lagi nunggu bis atau nunggu mobil, di depan orang tukang bikin berhala. Sambil nunggu bisnya enggak datang-datang, dia lihat tukang bikin berhala. Jadi berhala ada berhala setengah jadi, ada yang sudah hampir jadi. Nah, tukang bikin Tuhan ini dia lagi mempahat berhala yang hampir jadi. Kemudian dia taruh kakinya di atas berhala yang belum jadi. Terus kata dia, ini kurang ngajar. Memang meskipun Tuhannya belum jadi, jangan diikutin dong, kata dalam hati dia. Itu diinjak, didudukin baru. Ini pikir-pikir, kenapa saya sembah berhala? Kenapa saya sembah berhala? Ya. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lihat berhala-berhala, dia lihat ada sajian-sajian, kata Nabi Ibrahim, "Ala ta'kulun?" Kalian tidak makan, kenapa dibiarin aja? Sudah ada makanan depan mata, kemudian berhalanya tidak makan. Tapi disembah, dianggap bisa makan. Bodoh atau tidak? Tahu ini patung enggak bisa makan, taruh makanan. Bodoh atau tidak? Bodoh, gimana? Makanya benar kata Ibnu Qayyim, orang musyrik itu orang paling bodoh. Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan, bagaimana dia menjadikan ada makhluk tandingan bagi Tuhan. Paling bodoh, ya, menyamakan makhluk dengan Tuhan. Wa dzalika ghayatul jahli bihi, ini puncak kebodohan darinya. Kama annahu ghayatul dzulmi minhu, ini adalah puncak kezaliman.
Bukan dia menzalimi Allah, tapi dia zalimi dirinya sendiri. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Oke, sampai di sini saja kajian kita. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.